Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Coba. Halo, Oh, Mbak Nana. iya. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Nana gimana kabarnya? Nah, baik-baik. Habis keliling tadi ke rumah keluarga, tapi udah selesai sih. Oh, iya, 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 iya. Meskipun nggak boleh kan sebetulnya sama ketua RT, Hmm, tapi nggak bertamu hmm. malah. Ah, oke. Suara aku jelas kan ya, Mbak ya di sana? Jelas, jelas. Oke. Oke. Nah, kita ketemu Hmm, lagi di Elaborasa ya, Mbak ya? mm-mm. Kali ini yang kedua-dua ya berarti ya, Yuk. Mm-mm. Ya, betul. Udah cukup panjang ya, berarti kita Hmm, udah berapa iya. bulan. Terus sebetulnya sih bulan ini tema besarnya adalah karena ini bulan Mm-mm. cinta kan ya. Bulan Februari Mm-mm. ada Valentine's Day yang 2 hari lagi Mm-mm. kebetulan. Jadi Ya. temanya masih seputar percintaan nih gitu. Tapi hari Mm-mm. ini tema spesifiknya apa sih yuk? Hari ini kita akan bahas tentang terampil berantem. Jadi terkait dengan sebenarnya tuh berantem tuh wajar nggak sih terjadi gitu ya? Terus mungkin nggak sih di dalam suatu hubungan itu nggak ada berantemnya sama sekali gitu? Realistis nggak sih kayak gitu? Mungkin kita nanti akan bahas kayak gitu kali ya Mbak ya? Oke, sip sip. Mhm. Sebenarnya judulnya cukup menarik sih. Maksudnya Ya, berantem tapi kok terampil mhm. gitu. Apakah Terampil ada ya. Mhm. apakah ada lesnya atau kita harus Ya. kursus dulu? Gimana sih caranya Mhm. sebenarnya kita bisa apa ya bilangnya? Mungkin mengatasi situasi berantem dengan lebih baik lagi. Ya, betul. Nah, dari judulnya aja tuh jadi sebenarnya jadi bertanya-tanya juga ya Mbak ya, apakah sebenarnya berantem itu tuh bermanfaat nggak sih gitu ya? Atau Mm-mm. berantem ini tuh sebenarnya kebanyakan dampak buruknya bagi hubungan gitu. Jadi sebenarnya karena kan kalau misalnya di orang-orang mungkin oh berantem tuh harus dihindarin gitu, nggak boleh ada sama sekali berantemnya gitu dalam satu hubungan. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih itu terjadi gitu ya? Nanti mungkin kita akan bicara lebih detail lagi terkait hal itu ya Mbak ya. Sip, sip. Oke, mungkin kita mulai dengan Mm-mm. eh, wajar nggak sih sebenarnya dalam suatu hubungan itu berantem? Khususnya di sini Berantem. kita bahas hubungan percintaan kali ya, meskipun Mm. dengan sahabat, dengan keluarga kita juga bisa berantem. Cuman ini Ya. lebih ke yang pasangan gitu. Gimana yuk? Mm. Wajar nggak sih Mungkin berantem sebelum tuh? mungkin sebelum kita bahas tentang topiknya, kita perkenalan dulu kali ya Mbak ya. Oh ya bener, suka lupa. Maaf, maaf. Lalu main. Gimana Mbak? Oke. Jadi saya nama panjangnya Marcelina Tania, tapi dari kecil teman-teman dan orang-orang suka lebih panggilnya Nana karena kan panjangan tuh Marcelina. Kalau sekarang sih kerja full time sebagai konselor di sekolah, ngajar juga sebetulnya di mata pelajaran psikologi untuk anak SMA 1. Mm-mm. Eh, Kalau ditanya passion, yang berhubungan dengan klinis sih sebetulnya. Jadi ya memang sukanya gitu Mm-mm. menangani atau mendengar cerita-cerita klien yang lebih ke arah klinis gitu. Sebelumnya sempat kerja di tempat terapi untuk anak-anak kecil, jadi di bawah usia Mm-mm. 8 tahun untuk anak-anak Mm-mm. berkebutuhan khusus. Sebelumnya lagi Mm-mm. sempat di tempat rehab narkoba kayak gitu sih. Jadi agak lompat-lompat memang perjalanannya. Mm-mm. Dan Mm-mm. semuanya sih lagi di enjoyin aja gitu. Kalau Ayu sendiri gimana Yu? Kalau aku perkenalkan, saya Ayu Pradani, atau biasa dipanggil Ayu. Saya psikolog klinis. Sekarang sedang bekerja di salah satu rumah sakit di Bandung. Eh, Apa lagi ya? Ya sama kayak Mbak Nana, sebenarnya memang lebih berminatnya ke topik-topik yang psikolog klinis gitu ya. Apa lagi? Kayak gitu aja mungkin gitu. Oke, oke. Oke, mungkin kita mulai bahas topiknya kali ya Mbak ya. Nah, Mm, eh mungkin kita bahas dulu kali ya Mbak, berantem itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya?
berantem itu kan mungkin terjadi ketika ada perbedaan keinginan, ada perbedaan prinsip, ada perbedaan apa ya? Ya ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Sehingga Betul. akhirnya muncul suatu konflik gitu. Jadi sebenarnya berantem itu seperti itu. Kalau tadi Mbak Ya. Nananya nanya, jadi berantem tuh wajar nggak sih Mbak sebenarnya terjadi? Oh, ini maksudnya nanya balik ya? Ya. Oh, oke oke. Jadi sebetulnya dengan apa ya definisi kayak gitu, berarti kita bisa bilang memang wajar sebetulnya kan? Karena jangankan dua orang asing yang ada dalam suatu hubungan yang kita bilang biasanya sebulan 2 bulan orang kalau pacaran mungkin belum berantem kali ya, karena kan masih saling mengenal. Mungkin kalaupun beda pendapat gitu masih yang kelihatannya kecil-kecil kan. Misalnya saya suka banget daun bawang, pasangan saya nggak suka daun bawang misalnya, tapi itu hal yang oh kamu nggak mau makan daun bawang ya udah. Tapi mungkin setelah 6 bulan 7 bulan kelihatan bahwa menghadapi masalah kayak gini kamu begitu gitu kan, itu kan baru tuh mulai ada kemungkinan-kemungkinan berantem karena beda pendapat itu tadi. Jadi kalau dibilang wajar atau enggak, sepertinya lebih kita bisa sepakat ke wajar gitu ya, Yu ya. Ya betul. Jadi memang semakin mengenal, justru semakin banyak kita menemukan perbedaan-perbedaan ya Mbak ya. Dan memang wajar banget di antara dua orang tuh ya, nggak mungkin ada yang memang 100% tuh sama persis gitu ya Mbak ya. Kayaknya nggak mungkin yang bener, orang yang kembar identik sekalipun tuh kayaknya memang keinginannya yang nggak ada yang sama persis gitu. Sifatnya juga apalagi gitu, nggak ada yang sama persis 100% sama. Jadi memang ya bener wajar banget ketika ada perbedaan, wajar banget jadinya akan menimbulkan konflik dan jadinya akhirnya jadi berantem. Betul. Oke, berarti kita udah sepakat nih bahwa berantem itu adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin nggak sih Mbak, berantem itu berarti nggak mungkin ya Mbak ya, kalau misalnya berantem itu sama sekali nggak ada di dalam satu hubungan ya Mbak ya? Iya, maksudnya mungkin kalau kita bilang kapan munculnya, di bulan keberapa, parah atau enggak, mengarah ke putus atau enggak, itu tergantung balik ke masing-masing orang dan masing-masing perbedaan itu tadi. Maksudnya ada orang yang misalnya menghadapi perbedaan dengan diem aja, ada yang konfront, ada yang konfrontnya dengan cara yang benar, tidak benar, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Terus biasanya kan tadi ada bilang Mbak, berantem itu ada yang baik dan mungkin berantem yang nggak baik gitu ya Mbak ya. Berantem yang nggak baik dulu kali ya kita bahasnya, berantem yang nggak baik itu yang kayak gimana sih Mbak? Mungkin lebih ke gini kali ya, cara penyampaiannya. Ya nggak sih? Karena kan balik lagi berantem itu sesuatu yang normal terjadi. Bisa terjadi sering, bisa terjadi enggak, dan bukan masalah itu. Tapi lebih ke gimana menghadapi berantemnya itu kan, kondisi berantem. Yang nggak baik sebenarnya kalau dikategorikan ada beberapa kategori. Seperti yang tadi aku udah sempat bahas sedikit. Jadi satu kategori yang justru menghindari. Berpikir bahwa, oh kalau aku nggak berat, masalah itu nggak ada gitu. Jadi dia menghindar dari masalah dengan tidak membicarakan itu. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh lagi, sebenarnya masalahnya masih ada gitu. Jadi seolah-olah menyelesaikan masalah, padahal tidak. Kemudian yang kedua juga konfront kali ya, maksudnya langsung gitu loh, kayak nggak suka, ada yang beda, nggak terima, langsung ngomong gitu. Jadi bisa dikategorikan itu kurang baik karena biasanya ketika kita lagi panas gitu kan, kayak yang itu sih pasti yang diomong itu kayak kurang dipikirin gitu. Mungkin pemilihan katanya jadi salah, nada bicaranya jadi terlalu tinggi dan sebagainya. Mungkin Ayu ada mau ditambahin kira-kira berantem yang nggak baik tuh bisa kayak gimana lagi sih Yuk? Benar sih, paling tadi nambahin yang kata Mbak Nana gitu. Pada saat kitanya lagi kondisinya emosional gitu ya, apalagi terutama yang meluap-luap gitu ya, itu memang rentan banget kita berantemnya jadi nggak sehat tuh, jadi nggak ya jadi nggak baik juga gitu. Karena apa? Karena kan memang pada saat kondisi kita emosional tadi, kita mungkin jadi lebih banyak judgement yang
sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang pasangan kita lakukan gitu, atau misalnya kita jadinya terlalu mengeneralisir gitu ya. Misalnya kita bilangnya, kamu tuh selalu aja kayak gitu, padahal misalnya dia cuma 2 kali doang di antara 100 kali dia lakukan gitu ya, dia ngelakuin sesuatu, dia misalnya cuma 2 kali doang ngelakuin itu, tapi kita bilangnya selalu aja kamu kayak gini. Atau misalnya, kamu nih nggak pernah deh perhatian sama saya gitu ya. Memang kata-kata generalisir itu tuh yang kadang-kadang ya ngebuat kita makin emosional sebenarnya, dan pasangan juga yang dengernya emosi karena kan ngerasa saya kan nggak kayak gitu. Betul. Karena memang ketika kita lagi emosional itu tadi, kayak memang sudah pada dasarnya otak kita kan berpikir demikian ya. Maksudnya kita jadinya fokus dengan hal yang negatif. Boro-boro bisa ingat kemarin baru dikasih bunga gitu kan. Tapi kalau hari ini berantem, pasti kayak lupa. Maksudnya bukan lupa dalam artian gak ingat kemarin terjadi apa, tapi kayak nggak mungkin kebahas meskipun kemarin kamu kasih aku bunga ya kan, maksudnya nggak akan keluar tuh di kalimat, jadi lebih ke menyerang, lebih kayak ngebahas. Terus mungkin kalau pengaruh gender juga, cowok-cowok gitu kan sering bilang kalau cewek udah marah, itu ngungkitnya tuh dari 10 tahun yang lalu gitu. Iya, masa lalu dibahas-bahas. Kamu kan waktu itu gini, terus tahun kemudian gini, 2 tahun lagi gini, semua gitu kan, sampai hari ini ngapain. Jadi memang itu contoh yang kurang baik lah gitu, karena poinnya sebenarnya salah gitu kan. Bener banget Mbak. Berarti kan tandanya ketika seseorang ini masih bahas-bahas yang masa lalu, artinya kan hal itu sebenarnya belum selesai ya Mbak ya masalahnya ya. Berarti kan ada pemecahan masalah yang kurang baik juga mungkin sebelumnya. Iya. Terus juga tadi yang Mbak Nana sempat bilang tuh di awal, yang kayak berusaha untuk seolah-olah nggak ada masalah gitu ya. Nah mungkin saya mau bahas temennya juga nih. Ada mungkin orang-orang yang tipe marahnya itu jadinya silent treatment gitu Mbak. Jadi ngediemin gitu ya. Ngediemin, jadi ngediemin, dan sebenarnya kan ngediemin itu sebenarnya mungkin orang itu berpikir daripada mungkin marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya, mendingan saya diem aja gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika dia juga nggak bilang maunya apa gitu, disangkanya pasangan ini bisa baca pikirannya gitu ya. Atau misalnya bilangnya, ya udah kamu pikirin aja dia sendiri, apa salah aku, apa salah kamu gitu ya. Nah, kadang-kadang kan karena tadi ya sebenarnya, iya, karena kan tadi ya ada perbedaan keinginan mungkin yang sebenarnya ya kita pun tuh nggak ngeh gitu apa sebenarnya yang berbeda di antara kita gitu, kita nggak tahu sebenarnya apa yang ngebuat dia nggak suka gitu ya. Dan ketika diperlakukan silent treatment kayak gitu kan sebenarnya dampaknya juga jadi nggak enak juga mungkin untuk pasangannya ya, ngerasa mungkin serba salah gitu ya, nggak tahu sebenarnya apa yang dipermasalahkan gitu, dan mungkin akhirnya jadi bisa memicu emosi juga gitu, apaan sih gitu kok diem aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi pihak yang di silent treatment-nya juga kayak yang kalau dengar curhat dari teman-teman yang pernah mengalami hal kayak gitu, mereka juga bilang kayak kalau di kontak dibilang kan aku bilang nggak usah hubungin, tapi kalau nggak di kontak kamu hubungin saya gitu, kamu nggak ngerasa salah ya, hubungin salah, nggak ngontak juga salah gitu. Iya, serba salah gitu ya. Jadi juga orang ya pasangannya juga jadi bingung sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu, dan sebenarnya nggak tahu juga sebenarnya pengennya tuh kita tuh ngelakuin apa gitu kan, jadi dia nggak tahu ketika kitanya diperlakukan silent treatment kayak gitu. Betul. Terus apalagi ya Mbak ya, biasanya sih mungkin kayak menyangkal gitu kali, atau misalnya main salah-salahan gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang pada saat berantem kita fokusnya wah harus saya yang bener gitu, pokoknya dia yang salah gitu, dia 100% salah gitu. Padahal ya sebenarnya kayak tadi tuh, karena ada perbedaan keinginan ini gitu ya, konflik ini terjadi karena ada perbedaan keinginan, jadi wajar banget sebenarnya mungkin ya masing-masing pihak itu berkontribusi terhadap permasalahan gitu ya, nggak cuma salah satu pihak doang yang berkontribusi dari permasalahan yang ada. Betul sih. Kalau yang lainnya, ya Mbak cerita gimana? Ya kayak saya pengalaman pribadi sih, tapi kayak udah sekian tahun yang lalu, masih muda lah ya, maksudnya masih berproses juga mengenal orang, itu kan sebenarnya proses ya, maksudnya lepas dari jadi nggak jadi, lama nggak lama itu kan ya akhir yang
mungkin banyak faktor juga kali ya, bukan semata-mata kitanya kenapa, tapi juga mungkin kalau emang nggak cocok, kenapa kita gitu kan. Pernah sih waktu itu ketemu sama orang yang prinsipnya tuh em, waktu itu adalah suatu hal yang bisa dinego gitu. Jadi kalau emang gimana ya bilangnya, kalau memang acara ini misalnya nggak ada jamnya, ya udah gitu loh. Padahal menurut aku bukannya aku super tepat waktu juga, tapi prefer yang misalnya mau pergi sampai sana jam 5 supaya nggak kemalaman gitu kan, pulangnya bisa jam 8. Aku akan mungkin siap-siap dari setengah 5, maksudnya at least dekat-dekat jam 5 udah siap gitu. Pernah ketemu orang yang oh ya udahlah, aku pergi ke sana nggak ada waktunya, pokoknya tutup jam 10. Jadi kalaupun kita sampai sana jam 7 nggak apa-apa. Ya betul nggak apa-apa, tapi kan kayak kemarin udah janjinya jam 5, maksudnya 5.15 deh masih oke. 5.30 mungkin sebel dikit, tapi ya udah. Oh jam 7 kan agak keterlaluan ya, 2 jam gitu. Ya. Terus betul sih apa yang tadi Ayu bilang. Jadi ketika aku mencoba untuk bring up masalah ini, tapi lagi emosi kan kayak marah kan. Kan kemarin tuh janjinya jam 5, mungkin jauh gitu, jam 5, jam 7, gitu kan. Terus dia bilang, ya kamu jangan orangnya terlalu on time lah gitu. Jadi saling menyalahkan itu tadi. Buat aku dia yang salah, buat dia aku yang salah karena terlalu apa ya, terlalu strict dengan waktu. Ya, benar-benar. Ya kadang-kadang ketika kita fokusnya untuk apa ya, untuk ya pokoknya kita harus menang nih dalam argumen ini gitu ya, ketika ya tadi berusaha untuk menang terus juga sebenarnya dua-duanya yang kalah ya Mbak ya, karena dua-duanya yang sama-sama sakit hati sebenarnya, sama-sama kesel juga gitu jatuhnya. Jadi yang didapat adalah dampak negatif juga ketika kitanya berusaha untuk terus wah pokoknya saya nih yang harus menang dalam pertengkaran ini gitu ya. Ngeyel ya, ngeyelnya maju terus. Ya, betul. Atau juga mungkin ada lagi berantem yang nggak sehat itu apa ya, mungkin kayak menghina ya, maksudnya merendahkan pasangan kita gitu ya, atau misalnya ngebanding-bandingin gitu, ngebanding-bandingin pasangan kita dengan yang lain gitu ya. Sebenarnya kan kayak gitu juga tidak apa ya, yang namanya membandingkan kan nggak ada yang seneng ya Mbak ya sebenarnya gitu ya, apalagi ya pasangan kita sendiri juga sama. Betul sih, betul. Ada lagi mungkin Sebentar. tambahannya Mbak? Enggak sih, lebih ke itu berarti kurang lebihnya mengasumsikan masalah ini nggak ada dengan menghindar, dengan mengabaikan seolah-olah itu selesai, itu nggak benar. Terus juga kalau konfront terlalu emosional nggak benar. Ngeyel-ngeyelan karena merasa pokoknya saya yang benar, saya yang harus menang dalam pertengkaran ini juga kurang tepat. Dan membandingkan itu juga apa ya, malah memperbesar masalah gitu kan, menyakiti pasangan kita secara tidak langsung. Karena kan sebagai yang dibandingkan merasa kayak ya udah, kalau emang sukanya sama yang begitu, sama itu aja, kenapa ini gitu kan. Nggak, jadinya berpikir yang tadinya nggak ada masalah itu berpikir kayak serius nggak sih sama saya gitu kan misalnya. Ya, benar-benar. Jadi menambah pemikiran-pemikiran macam-macam, makin emosional, ya makinlah berantemnya makin panas lagi ya Mbak ya kalau kayak gitu. Nah, kalau tadi kan memang udah bahasa terkait dengan berantem yang nggak sehatnya gitu ya Mbak ya. Ada dampaknya nggak sih Mbak kalau misalnya kitanya berulang kali terus-terusan ngelakuin berantem yang nggak sehat kayak gitu? Mungkin kurang lebihnya sama kayak tadi yang sempat kita singgung sedikit. Kayak kalau nggak kelar yang kemarin-kemarin, pasti ke bawah nggak sih kurang lebihnya. Maksudnya ya itu tadi jadi diungkit, yang padahal terjadinya mungkin sekian bulan yang lalu, sekian tahun yang lalu bahkan. Tapi kalau nggak kelar, itu ke bawah gitu. Bahkan bisa ke hubungan berikutnya dengan orang lain, ya nggak sih? Karena misalnya dulu, contoh soal on time nggak on time deh gitu kan. Misalnya kita keselnya sama si A nih, tapi misalnya udah putus terus sama orang baru, kita berekspektasi pokoknya kalau sampai dia orangnya kayak A lagi, nggak bisa aku maafin. Ya kan kadang orang adalah hari-hari di mana dia sudah berusaha tapi mungkin memang apa ya, kayak banyak kendala gitu. Misalnya di rumah
tiba-tiba mamanya minta tolong apa, lagi mau keluarin kendaraan, bannya kempes misalnya, atau bahan bakar tinggal dikit, jadi harus mampir pom bensin, sampai rumah kita terlambat. Kalau memang yang kemarin itu kayak nggak kelar itu tadi, bisa bisa juga kita jadi marahnya berlebihan, ya nggak sih? Maksudnya satu hal yang baru terjadi sekali, tapi kita bisa marah kayak, pokoknya aku paling nggak suka ya sama orang yang terlambat kayak gini gitu. Padahal kayak orang bisa bingung kan, kayak kenapa marahnya lebih banget gitu loh. Maksudnya, oke salah, mungkin orang tersebut juga udah maaf, tapi kok responnya berlebihan. Jadi ketika ada permasalahan yang sebenarnya belum selesai di masa lalu, itu jadi ngebuat kitanya jadi ketika terpicu hal yang mirip-mirip sama itu, jadi respon emosionalnya jadi lebih besar dibandingkan yang seharusnya gitu ya Mbak ya. Dan salah satu dampak negatif yang terjadi saat kita yang memang ngelakuin berantem yang nggak sehat itu ya Mbak ya. Iya, betul sih. Terus Kalau sih mungkin ya apa Mbak? Ya silakan yuk, gimana? Sebenarnya juga mungkin tadi sih aku mau bahas dampak terakhirnya juga sih Mbak. Dampak terakhirnya memang nanti akhirnya jadi kualitas hubungannya juga jadinya nggak sehat juga gitu ya. Kepuasan dalam kepuasan relasinya juga jadi menurun juga, dan mungkin nanti akhirnya berujung pada berakhir gitu hubungannya. Gitu. Dampak buruknya terjadinya seperti itu. Iya, bisa juga. Apalagi kayak misalnya mereka saling ngeyel. Pasti kan pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan tidak diterima, tidak dimengerti. Padahal biasanya dengan pasangan itu kan itu yang kita cari. Karena betul. Karena dengan keluarga kan ibaratnya ikatan yang kita punya, suka nggak suka, sering berantem, nggak sering berantem, mereka keluarga. Tapi biasanya dengan pasangan kan kita mencari sosok yang kita anggap sempurna. Sebisa mungkin dia sesuai dengan idealisme kita, gitu kan. Jadi ketika ada satu dua hal yang nggak cocok, kita lebih posisinya lebih kayak berani konfront. Kalau keluarga kan, misalnya ibu berbeda sifat, nggak mungkin kita bilang ibu udah jadi ibu aku lagi, gitu kan nggak bisa. Bener-bener Mbak. Ya sedang kalau ke pasangan beda sih ya, bisa. Iya. Ada lagi mungkin Mbak dampak buruknya kalau misalnya kita yang berantemnya nggak sehat? Mungkin kalau yang tadi membandingkan itu kali ya, maksudnya itu nggak sehat dalam arti selain menyakiti pasangan dengan membandingkan itu tadi, nggak akan pernah puas kita sebagai manusia mencari sosok yang selalu kita bandingkan itu. Karena misalnya dua orang berbeda, misalnya A tadi yang nggak on time, B on time, tapi mungkin dia punya kekurangan lain. Nggak mungkin kita paksa B punya kelebihannya A. Terus kalau kita bilang perjalanan mencari pasangan tuh kan ya mungkin ada beberapa yang deket, belum terlalu jadi pacar, tapi ekspektasi kita oke, pokoknya A nggak on time, jangan yang cari yang nggak on time. B ternyata misalnya pelit, jangan cari yang pelit. Jadi si C orang ketiga dia punya beban lebih berat gitu kan. Dia harus on time, dia harus nggak pelit, sedangkan itu ekspektasi kita sendiri gitu. Iya benar. Kalau kita di posisi mereka juga kayak yang kenapa saya jadi punya beban dari pasangan-pasangan masa lalu kamu gitu kan. Iya benar banget. Dan yang akhirnya susah diri kita sendiri juga nggak sih Mbak, dengan kitanya banyak berekspektasi macam-macam gitu, yang mungkin makin lama ekspektasinya makin mendekati sempurna gitu ya Mbak ya. Dan kan makin susah juga ketemu orang yang kayak gitu. Dan ketika kita menemui seseorang nggak sesuai sama ekspektasi kita lagi yang ngerasa kecewa sebenarnya dengan harapan-harapan kita sendiri yang terlalu tinggi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan dampak kalau misalnya kita berantem nggak sehat nih. Nah, mungkin kita mulai beralih ke berantem yang sehat kali ya Mbak ya. Nah, manfaatnya apa sih Mbak sebenarnya berantem yang sehat ini? Manfaat ya, mungkin lebih ke menjadi orang yang lebih berpikiran terbuka. Itu kayak nomor satu, kayak efeknya nggak sih secara tidak langsung dengan kita berusaha kayak memahami sudut pandang dia, atau mungkin memahami kenapa sih nih orang kok
sekarang jadi pribadi yang seperti ini, mau nggak mau kita harus jadi orang yang punya pemikiran yang terbuka. Kayak misalnya pakai contoh tadi, on time nggak on time. Mungkin dari keluarganya begitu misalnya. Jadi kan dia terbiasa, oh kalau ke mall nggak ada jamnya kok gitu kan. Mallnya tutup jam 10 ya pokoknya tetap sebelum jam 10 gitu. Atau mungkin beda value kayak apa ya, nilai-nilai yang mereka pegang dalam hidup. Jadi bisa juga menurut mereka ya apa ya, waktu adalah hal yang biasa aja gitu. Sedangkan misalnya untuk orang lain ya nggak bisa buang-buang waktu kayak gitu. Terus saya harus nunggu 2 jam ngapain dan bingung. Kan ada orang yang kalau kita ngomong kepribadian kan ada yang lebih kaku, ada yang lebih fleksibel. Jadi harus bisa dampaknya adalah itu tadi kayak dengan kita punya sistem berantem yang lebih sehat, kita bisa jadi punya pikiran yang lebih terbuka secara general. Bener banget, Mbak. Mungkin sih Jadi dengan ada apa? Oh, Dengan pemikiran yang lebih terbuka itu juga kita mungkin jadinya lebih mengenali sebenarnya pasangan kita ini kayak gimana sih orangnya gitu ya. Dan pada saat setelah mengenali dengan pemikiran yang terbuka itu kan mungkin akhirnya jatuhnya jadi penerimaan terhadap sikap-sikap pasangan yang mungkin ya yang seharusnya mungkin hal-hal yang nggak perlu dipermasalahkan lebih dalam ya jadinya nggak usah diributin panjang lebar gitu, misalnya kayak seputar ya aku sukanya makan A tapi dia sukanya makan B gitu. Mungkin ketika kitanya lebih mengenali kan jadi kita nggak usah meributkan hal itu juga gitu. Terus juga sih ya mengembangkan keterampilan kita juga kali ya Mbak dalam menyelesaikan masalah sebenarnya gitu. Dan ketika kitanya udah bisa oh ya masalah ini udah beres nih gitu, kemungkinan untuk masalah itu terulang lagi kan jadinya semakin menurun gitu. Yang artinya juga ketika kitanya oh masalah ini udah beres gitu ya, jadi nanti oh tahu kalau misalnya ke depannya kalau menghadapi masalah yang sama ya caranya seperti apa gitu. Oh kalau misalnya nanti ada perbedaan pendapat, oh caranya seperti apa gitu. Itu kan membuat jadinya juga intensitas berantemnya nggak itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kadang-kadang kan berantem hal yang sama terus-menerus juga bikin kesel sendiri gitu, bikin emosi sendiri malahan. iya benar. Karena balik lagi ke yang tadi, ketika berulang terus kan jengkel kan, pasti emosi jadi mendominasi, pasti keluar lagi tuh ucapan-ucapan kayak, tuh kan kamu selalu deh gitu kan, atau kayak kamu nggak pernah deh, pasti ya menjadi menjernalisasi masalah yang ada, padahal sebenarnya mungkin nggak sesering itu gitu. Bener banget loh. Terus juga kalau misalnya berantemnya lebih sehat, sebenarnya juga meningkatkan apa ya? Meningkatkan kedekatan juga gitu nggak sih Mbak dengan pasangan setelah berantem lebih sehat? Betul, karena kayak tadi Ayu bilang sebetulnya, misalnya dengan kita bahas suatu hal, biasanya kan agak merembet-merembet sedikit nih yang mirip. Misalnya kita ngomongin on time, terus ujung-ujungnya ngomongin latar belakang keluarga, ayah ibu misalnya, gimana sih pendapat mereka mengenai waktu, sehingga akhirnya dua pribadi ini punya pendapat yang berbeda. Terus kan biasanya ketika udah kayak ngobrol yang dalam kayak gitu kan, ngobrolin hal yang serupa lah, maksudnya yang masih dalam konteks yang mirip, kayak misalnya ya ayah ibu selain tentang waktu buat mereka. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.